Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Di sini kita punya 2 ekor musang pandan. Sebelah saya siapa namanya? Ain. Dengan Juna Praditya. Channel YouTube-nya apa? Juna Praditya TV. Juna Praditya Iya. TV. Pasti teman-teman reptil di daerah khususnya Tangerang Selatan sudah tahu lah siapa Bang Juna ini. Beliau ini biasanya suka rescue. Iya, tuh ular, hewan juga sih semua. Oh, Animal juga. kalau misalnya teman-teman nanti ada di daerah sekitar Tangerang Selatan yang butuh bantuan, bisa nanti hubungi Bang Juna. Nomor teleponnya nanti kita kasih di deskripsi. Oke, ini apa sih? Naim? Musang apa? Pandan ya? Iya. Musang pandan, teman-teman nih. Ini namanya musang pandan. Dia ini warnanya memang beda dari normalnya musang pandan. Jenis warnanya Ricky Stick atau biasa disebut Lucy. Musang pandan ini termasuk sebenarnya hewan karnivora, tapi sering ditemukan dia ini makan buah-buahan. Makan buah-buahan, Biji kopi juga. nah, yang satu yang terkenal tuh dengan biji kopinya, karena dia suka juga makan buah kopi. Makanya terkenal banget tuh kopi luwak. Iya. Musang ini di beberapa daerah khususnya Indonesia namanya beda-beda. Ada yang namanya di Jawa ya, Jawa dinamakan luwak. luwak. Di daerah Jawa Barat Cara. care. Ya. Nah, kalau di umumnya kita nyebutnya musang. Kenapa sih dia disebut musang pandan? Karena kalau emang dia lagi birahi om ya, kadang wanginya wangi pandan om. Nah, Betul. ternyata kenapa dia dikatakan musang pandan? Dia ini Mengeluarkan aroma ya kayak pandan. suka ngeluarin aroma nih di daerah deket anusnya atau pangkal ekornya. Itu dia suka ngeluarin wangi khususnya khasnya dia, wangi pandan. Wangi pandan itu digunakan buat dia ini buat nandain teritorinya dia. Tepat Karena ya. dia emang hewan yang teritorial. Teritorial, ya. Terus makanya orang banyak bilang dia musang pandan. Kalau nama latinnya sendiri apa Bang Juna? Paradoxurus hermaphroditus. Nah, benar. Paradoxurus hermaphroditus. Jenis-jenis musang di Indonesia sebenarnya banyak. Banyak banget tuh. Ada yang paling besar deh. Musang Itu artistik binturong ya. artistik binturong. Terbesar di dunia itu. Itu terbesar di dunia. Memang paling banyak penyebarannya Di di Indonesia. wilayah Indonesia. Kedua ada ini musang pandan. Pandan yang sering banget dijumpai om ya. Ya, sering banget dijumpain, tapi memang Beda. bukan warna yang ini. Yang normal Bukan ya. Yang normal. Hitam dia. Yang warnanya totol-totol hitam, abu-abu. Mukanya tuh ada topengnya tuh. Iya. Ya, ini hidupnya Nocturnal. nokturnal atau hewan malam. Dia lebih aktif di malam hari. Terus dia ini pemanjat juga nih tipenya. Dia pinter banget manjat-manjat di pohon. Disebut juga arboreal. Ada yang hidup di atas pohon atau ada yang di daratan, terestrial. Tapi dia hidupnya di arboreal. Dia sering juga dijumpain turun ke daratan untuk nyari makan. Makan sama buah kering. Dia juga sangat bermanfaat buat penyebaran bibit, terutama di hutan. Pencernaan dari musang ini cukup sederhana. Jadi kalau misalnya dia makan buah kopi, maka bijinya tuh nggak kecerna tuh, makanya keluar ya masih utuh ya? masih utuh bentuk biji kopi. Kadang-kadang kalau dia makan pisang, keluarnya juga masih dalam ada bentuk pisangnya gitu ya. Dan anehnya baunya juga masih bau-bau pisang kalau dia makan pisang. Sebegitu sederhananya pencernaannya. Kalau kalian di rumah suka ada geruduk-geruduk tuh, suara-suara
berisik di Plafon ya? atas plafon. Kadang kucing, kadang tikus, kadang juga ini. Bisa jadi. Sampai ada yang beranak di atas plafon ya, Betul. buat sarangnya. Karena dia inilah yang paling jago nih. Naik-naik ke atap, terus meniti di kabel-kabel listrik, naik-naik ke rumah kalian ya, ini mungkin gitu. Dan mereka di alam memang masih banyak, makanya masih sering tuh terjadi perburuan liar. Iya. Malah di Ada beberapa yang dikonsumsi daerah itu. ya banyak yang masih daging musang. Katanya sih lebih wangi, tapi nggak tahu juga deh. Saya juga belum pernah nyobain. Bang Juna udah nyobain belum? Nggak. Belum lah ya. Nggak pernah. Belum lah ya. Nggak pernah. Musang pandan ini atau musang termasuk jenis hewan eksotik. Di sini kayak kita coba untuk memelihara dan mengembangbiakannya supaya tujuan kita sih supaya Lestari. selain musang ini lestari juga bisalah teman-teman semua pelihara layaknya kucing dan anjing Iya, di kelihatan. rumah gitu. Perawatan juga gampang om ya? Perawatan cukup gampang, jarang banget kita dapat si musang ini sakit. Mungkin karena dia asli Indonesia, karena sudah terbiasa dengan iklim dan kondisi di Iya. cuaca di Indonesia. Terus untuk vaksin sayangnya belum ada nih vaksin Khusus ya, vaksin khusus untuk musang. musang. Teman-teman biasanya ada beberapa yang memvaksin dengan vaksin anjing Kucing. atau kucing. Kebanyakan sih anjing sih kayaknya, karena dia ini penyakit mematikannya masih hampir sama Kayak anjing. seperti anjing gitu. Kalau teman-teman mau melihara musang, kita sih nyaraninnya cari di Breeder ya? breeder Jangan yang dari alam sudah yang sudah diternakan di rumah. Kenapa? Satu, ya mengurangi Apa pemburuan ya? pemburuan liar. Iya. Terus juga karakternya, kalau yang udah hasil breed di rumah atau captive breed itu karakternya stabil. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kakak Aim nih bisa main dengan santai aja tuh, tanpa Gigit. khawatir dia gigit. Senjata dari si musang ini sih memang Taring ya? taring si giginya. Kalau kucing kan lebih ke Cakar. cakarnya. Kalau ini lebih ke lebih ke gigitannya seperti anjing. Ini kalau dari liar juga nggak kayak gini om ya? Dia cenderung malah stres ya, takut ya? Iya, Meskipun kecil om. walaupun kecil Iya. kadang stres gitu. Nah ini bisa nyaman nih dengan manusia, Dia hampir kayak kucing. hampir jadi dari kucing gitu. Ini namanya siapa? Nah, yang ini namanya siapa? Siapa? Elmo, Elmo. Yang ini? Elmo. Elmo. Coba kita lihat. Bener. Nah, nih. Elmo ini anakan logistik. Jantannya Logistik juga. logistik juga. Induk betinanya juga logistik. Sama musang putih ya? Musang putih bilangnya. Jenis musang putih ada dua tuh. Ada albino sama logistik. Yang bedain ke mata om ya? Ya, kebanyakan tuh yang bedain matanya. Kalau di albino, Cenderung merah. dia warna matanya merah, teman-teman. Warna badannya sih hampir sama. Di matanya kalau yang logistik itu masih hitam. Spesialnya dari si musang ini, musang pandan khususnya, selain dia wangi, aroma alaminya tuh wangi pandan, dia ini seringnya malah suka bonding nih atau ngikutin kita kemanapun kita pergi biasanya. Makanya kalau misalnya ditaruh di pohon pun, ditaruh seperti ini, coba taruh Kak. Nah dia biasanya balikin lagi ke kita Bangger ya? tuh, ke orang yang dia percaya lagi gitu. Jadi nggak kemana-mana. Nah itu sih yang spesial dari interaksi si musang ini sebagai hewan eksotik.
Kalau Bang Juna sendiri kenapa suka musang? Ya gitu, karena emang unik ya Om ya. Yang dulu kita lihat musang itu cuman, iya bener hama sih, tapi udah berapa tahun ini banyak banget yang memelihara dan bisa dijadikan hewan peliharaan Om. Betul. Bisa diajak main kayak gini kan. Tuh, terus emang ya unik sih memang karena belum umum, tidak umum. Tapi bukannya tidak bisa dipelihara. Tapi ingat teman-teman, walaupun mereka ini bisa dibilang jinak banget, atau tanda kutip aman, karena mereka hewan eksotik, kita tetap harus selalu waspada, gitu loh, menghandle-nya. Karena yaitu yang namanya hewan eksotik nih, karakternya, walaupun kita udah tahu banget, kadang suka masih Jahil, keluar insting alaminya gitu. Kalau nanti teman-teman di rumah atau dimanapun ada yang mau tahu lebih lanjut tentang perawatannya, cara pengembangbiakannya, terus Banyak Om ya. banyak lah tentang musang khususnya, teman-teman bisa nih tulis, tanya atau di komentar aja. Jangan lupa di love, Like. Subscribe juga ya. channel kita, dan sampai jumpa. Dadah.